jika ingin memulai usaha depot air minum Sulang, tentunya kita harus tahu dulu ya latar belakang keinginan kita ingin buka, dan juga kita istilahnya kalau kata orang keren sih riset. Halo guys, pada video kali ini gue sedikit berbeda dari video-video gue sebelumnya ya. Kali ini gue sedang berkunjung ke depot air minum Al-Zahwa. Nah, bagi kalian yang ingin menggeluti usaha depot air minum, bisa tonton video berikut sampai habis ya. Bang Jenal, apa kabar? Baik, Bu. Oh, Ya. alhamdulillah deh. Makasih nih sudah berkunjung ke depot. Iya, nih hujan-hujan ya. Hujan-hujan. Tapi dingin. demi penontonnya Mas Keriting Channel, dibela-belain ya. Makanya nih, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda lonceng notifikasinya Mas Keriting Channel, karena kontennya sangat-sangat menginspirasi ya. Jadi ada hiburan, ada inspirasi segala macam. Bukan gitu? Ya betul, 100% perfect. Nih gimana nih depot nih selama ini berjalan? Alhamdulillah dalam kondisi yang saat ini banyak usaha yang gulung tikar, tapi kita depot masih bisa survive dalam kondisi yang sulit ini, Bung Rian. Karena akibat dari kita sendiri bagaimana menjalankannya. Jadi tetap semangat intinya. Tekun kuncinya ya. Komit. Jangan mudah menyerah. Betul. Ini gimana nih Pak untuk anjurannya kan? Banyak orang kali mungkin ada yang Ingin memulai. iya betul. Ya, jadi buat teman-teman penonton Mas Keriting Channel, tapi kasarnya sih kita harus mencari tahu seluk-beluk tentang depot. Jangan langsung kita mentang-mentang kita punya modal langsung buka aja bread. Saya kira nanti akan ada kesulitan di jalan nanti. Jadi kita cari tahu dulu baik celah-celahnya, mesin speknya yang cocok untuk daerah kita apa aja. Kita lihat kondisi pasarnya, kan ada mineral, RO dan segala macam. Nah, kita harus lihat adakah celah pasar yang bakal kita masuki ke situ. Kemudian kita survei juga saingan kita, depot-depot yang ada di sekitar Anda, jaraknya berapa meter, adakah warung-warung yang sudah di stop oleh depot lain. Nah, itu yang perlu kita cari tahu dulu sebelum kita memulai. Terus kalau Bung Rian tanya berapa sih modalnya untuk dapat mendirikan usaha ini, dapat saya jelaskan bahwa untuk usaha ini tergantung ya, kita mau spek mesinnya yang jenis apa dulu, mau yang standar, mau yang di bawah standar, maupun yang di atas standar. Kalau yang di bawah standar itu bisa 10-15 juta, tapi itu hanya mesinnya saja. Tapi kalau mau yang standar kayak saya ini, ada mineral dan RO-nya, dia paket berikut mesin cucinya, Dapat semua ya? tandonnya, Komplit. terus kita dulu saya di Enviro 25 juta, tapi tidak termasuk galon dan armada pengantaran. Galon kita beli sendiri. Untuk galonnya sendiri aja kita butuh banyak, karena ada beberapa warung yang pinjam, kita pinjamkan galon karena dia tidak punya galon. Jadi untuk memikat pelanggan, jadi kita pinjamkan galon. Ada satu warung 10 galon aqua kosong, kita isi dengan mineral. Terus ada pertanyaan, kok bisa Bang pakai galon aqua, bukannya nanti dipermasalahkan? Nah, ini lagi banyak pro dan kontra masalah ini, karena depot-depot lain pun sama menggunakan galon aqua diisi dengan air ulang, isi ulang. Akan tetapi kita jangan memakai logo, itu nggak masalah sebenarnya sih ya. Yang jadi masalah dari aqua aja, dari aquanya jika kita mengganti logo. Galon Dilarang itu. Dilarang, nggak boleh gitu. Terus kalau sudah kita bayangkan ya, satu warung aja kita pinjaman 5-10, jadi kita harus persiapkan berapa galon. Jadi ini kalau mau aman sih kita mulai dari 200 galon. Harga satu galonnya yang kosong kalau kita beli langsung ke aqua itu kisaran antara 30-31 ribu langsung ke aquanya. Tapi kita harus beli airnya juga, air aquanya, agar dapat Galon dapat galonnya. Bisa kita beli. Kalau kita beli kosongan dari aqua nggak bakal dikasih. Tapi kalau kita beli kosongan galon aqua ke pihak lain itu harganya lebih mahal ya. Oh, lebih mahal ya? Bisa 35, ada yang jual 40. Lumayan harganya ya? Karena kita mencari untung lagi. Betul. Itu ya persiapan awal untuk memulai usaha. Tadi sekilas saya dengar armada itu, armada pengantaran apa itu jenisnya itu? Iya, bisa roda 2. Oh, kendaraan. Kalau di sini saya VR ya? ada roda 2 dan roda 3. Mantap. Roda 4 belum. Jadi ya,
Insya Allah. depannya lah, insya Allah kan nggak ada yang nggak akan terwujud. Kalau memang nanti memungkinkan dan pengantaran lumayan padat, tidak menutup kemungkinan roda 4 kita Kapan? usahakan gitu Bu lihat. Kalau saya ini roda apa nih Pak nih kan? Kalau saya lele itu dirigen apa jenisnya itu? Drum tong ya. Oh, beda teman-teman ya. Kalau ini kan Kalau keranjangnya galon itu kalau kita bikin itu sekitar 500.000 ya. Keranjang? Buat bawa galon yang antar galonnya. oh kerangkanya dia ya. Oh, Kita bikin di tukang las. tukang teralis ya. Nah, bisa besi 8 atau besi 10 banci juga nggak masalah. Itu sudah termasuk harga besinya 500.000 ya satu keranjang. Udah setel terus itu udah jadi tertutup ya. Nah, terus kalau ditanya bagaimana pemasarannya, awalnya saya menjalankan usaha ini kita aktif, kita bawa brosur, bawa sampel air, nawarkan ke warung-warung. Tapi hati-hati kalau nawarin ke warung-warung, karena ada beberapa warung yang sudah ada Langganan. depot lain. Kalau kita masuk bisa jadi bentrok nanti dengan Pelanggan yang lamanya ya. yang nganter depot Iya. yang lainnya. Jadi kita cari dulu warung-warung yang kiranya belum ada yang nyetok airnya. Tapi kalau nyari warung yang kosong, yang belum di stok juga memang agak susah. Jadi kalaupun ada yang sudah nyetok, kita lihat juga nih. Karena kalau kita mencari warung yang kosong juga susah. Rata-rata udah diisi semua orang, semua depot rata-rata udah pada ngisi warung-warung. Kalaupun kita memaksakan untuk masuk di pasar itu, kita lihat dulu, lihat kondisinya. Apakah dia ditawarkan paket? Biasanya kan ada yang tawarkan paket ya. Ada gas, air mineral, isi ulang, dan aqua. Kalau dia sudah bermain 3 paket, satu paket ini, kita akan sulit masuk bersaing. Kecuali kita juga punya paket. Paket kita air mineral, RO, ataupun aqua, dan gas. Nah ini kita bisa bersaing. Jika dia sudah warung sudah diisi paket dari depot lain, kita akan sulit masuk. Karena dia akan menanyakan, ada gas nggak? Kalau ada gas saya mau. Nah kalau kita tidak punya produk itu ya susah untuk masuk ke pasar. Walaupun kita turunkan harga kita gitu Murian. Ya betul. Terus masalahnya yang sering terjadi ya di depot Murian itu adalah retensi keluar masuknya karyawan ya. Karena di pengantaran ini berat. Karena kalau itu kita bayangkan saja kita angkat satu aja Fisik ya? Fisik. Belum lagi cuaca panas, belum lagi mental berhadapan dengan pelanggan, telat dikit diomelin. Kudu kuat-kuat hati. Jadi untuk Anda yang ingin memulai, saya sarankan Anda juga harus ukur fisik Anda, karena tidak bisa kita mengandalkan ke karyawan. Jika tidak ada karyawan, mau nggak mau kita turun tangan mengantarnya sebagai pemiliknya. Jadi bukan hanya duit saja, kita juga harus siap untuk mengantar. Ya memang segala sesuatu itu butuh perjuangan ya Pak Jenal ya. Nggak ada instan di dunia ini kan. Terus kemudian Bung Rian, kita harus mengerti perawatan mesinnya. Oh, ada perawatan juga mesin ini berarti ya. Oh, hebat. Hebatnya harus sering dilihat, diganti kita kotor, di backwash. Jadi dari tabung RP-nya itu ada 2 ada 3, sering-sering di backwash agar airnya itu kualitasnya lebih bagus. Dicek ultravioletnya, sinar ultraviolet, gitu. Jadi saya kira itu Bung Rian. Oke deh, cukup sampai di sini dulu video kali ini. Nah, bagi kalian yang ingin menggeluti dengan bisnis ini ya, bisnis depot air galon, yang pertama itu ilmunya dulu ditekunin, lalu baru modal. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.